Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Edu Pesantren, bertemu lagi di channel kami Edu Pesantren, Edukasi Pesantren. Video kali ini kita akan membahas tentang kewajiban yang harus dilakukan saat berwudu. Nah, kira-kira apa ya kawan? Sebelum masuk pembahasan, kita akan mereview video yang kemarin. Video kita membahas tentang syarat sahnya wudu. Nah, arti dari syarat yaitu dikerjakan sebelum pekerjaan. Jadi sampai di sini kita sudah tahu kita akan membahas tentang apa. Nah, sekarang kita akan masuk pada pelajaran selanjutnya ya kawan, yaitu fardu wudu. Fardu wudu, kita garis bawahi fardu. Fardu itu dikerjakan ketika melakukan pekerjaan. Kita ulangi, fardu itu dikerjakan ketika melakukan pekerjaan. Maknanya bersamaan dengan awal pekerjaan. Pekerjaan di sini yaitu berupa berwudu. Nah, sudah paham ya kawan? Fardu wudu itu ada 6, yaitu yang pertama niat wudu. Yang pertama niat wudu, artinya berniat menghilangkan hadas kecil. Nah, kenapa niat itu selalu ada pada semua pekerjaan ya kawan? Nah, ingat ada hadis yaitu innamal a'malu binniyat. Saya tuliskan innamal a'malu binniyat. Artinya sesungguhnya sahnya segala amal perbuatan harus dengan niat. Maka semua pekerjaan atau kebaikan ketika tidak didasari dengan niat, maka pekerjaan itu akan sia-sia. Maka sangat penting ya kawan niat itu. Nah, sudah paham. Kemudian masuk pada fardu yang kedua, yaitu membasuh muka. Membasuh muka, yakni mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala dan ujung dagu sampai telinga. Saya ulangi, fardu yang kedua yaitu membasuh muka, yakni mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala dan ujung dagu sampai telinga. Sudah paham ya kawan? Nah, yang ketiga membasuh kedua sampai
siku. Saya ulangi, yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Perlu digarisbawahi sampai siku. Berarti kita harus membasuh tangan sampai siku. Harus diperhatikan. Ada kaidah fikih, yaitu harimus syai'i bimanzilatihi. Pinggirnya sesuatu itu sama hukumnya dengan sesuatu yang dipinggiri. Nah, pinggirnya sesuatu yaitu berarti siku. Nah, maka kita membasuhnya tidak cukup sampai siku, tapi ke atasnya sedikit, karena itu termasuk bagian siku. Sudah paham ya kawan? Tadi kaidah fikihnya yaitu harimus syai'i bimanzilatihi. Pinggirnya sesuatu itu sama hukumnya dengan sesuatu yang dipinggiri. Nah, sudah paham ya kawan? Kemudian yang keempat, mengusap kepala. Mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Di sini sunahnya semua kepala ya kawan. Tapi sunah di sini saya tulis dulu. Sunahnya seluruh kepala. Sunahnya seluruh kepala. Perlu digarisbawahi, sunahnya ini menurut madhab Syafi'i. Karena tidak semua madhab itu menyunahkan, ada yang mewajibkan. Paham ya kawan? Kemudian fardu yang kelima, saya hapus dulu. Fardu yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Saya ulangi yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Pengertian poin yang kelima ini sama dengan pengertian yang ketiga, yaitu harus membasuh di atasnya mata kaki. Karena apa? Ada kaidah fikih, yaitu saya ulangi, harimus syai'i bimanzilatihi. Pinggirnya sesuatu itu sama dengan hukumnya sesuatu yang dipinggiri. Maka membasuhnya di atasnya mata kaki ya. Nah, yang kemudian yang keenam, tartib. Tartib ini saya tulis mengurutkan pekerjaan yang keenam, yaitu tartib. Tartib yaitu mengurutkan pekerjaan sesuai yang diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai sabda Nabi dalam hadis,
Ibda'u bima bada Allah. Artinya, kamu mulailah dengan apa yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas, kita sebagai umat harus benar-benar mengikuti apa yang diperintah oleh Allah. Nah, dalam bab wudu ini Allah telah memerintahkan pekerjaan wudu sesuai dengan rukun-rukun yang di atas tadi. Yang pertama, saya ulangi, yang pertama niat wudu, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tartib. Arti tartib mengurutkan pekerjaan sesuai yang diperintah Allah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Bagaimana jika rukun wudhu tidak dilakukan secara berurutan? Jawabannya, maka jelas tidak sah ya kawan. Karena apa? Karena salah satu fardu wudhu adalah tertib. Tertib berarti mengurutkan dari atas sampai ke bawah. Nah, sudah paham ya kawan? Nah, karena sudah paham, maka kita cukupi sampai di sini dulu ya kawan. Jangan lupa subscribe, like, and share video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.